Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nepal, gimana kabarnya semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif hari ini bareng aku Intan dan tentunya ditemani dengan bintang tamu yang super inspiratif nih. Nah, tema pembahasan kita hari ini cukup menarik ya pemirsa, yaitu inisiator penggerak bidang pendidikan bersama dengan teman-teman dari komunitas Mahardika Muda. Halo, apa kabar abang-abang? Halo Kak. Alhamdulillah baik. Nah, ini sebelum kita lanjut ke obrolannya nih, gimana kalau kita perkenalan dulu, terus kesibukan dari abang-abangnya juga. Oke, diperkenalkan juga Kak. Nama Muhammad Zafran Nibizi, biasa dipanggil itu Zafran. Kalau untuk kesibukan sekarang ya kuliah. Setelah kuliah mungkin juga sedikit banyak gabutnya juga gitu ya. Ya pada anak muda pada umumnya juga lah seperti itu. Barangkali keseharian seperti itu. Baik, kalau aku Kak, kenalin teman-teman, ini aku Niko Novrialdo, biasa dipanggil Niko. Untuk latar belakang sekarang itu sebagai mahasiswa dan sebagai guru juga Kak di beberapa sekolah. Oh, sebagai guru Ya, juga ya, guru Bang? pembantu. Oh, gitu. Nah, ini kan namanya Mahardika Muda ya, Bang ya, nama komunitasnya. Nah, kira-kira Mahardika Muda ini apa komunitasnya? Oke. Nah, bicara tentang Mahardika Muda gitu ya kan. Mahardika Muda ini kalau dari segi bahasa, kita tarik itu dari segi bahasa, itu diambil dari bahasa Sanskerta gitu kan. Dalam artian Mahardika dan muda, dua suku kata. Mahardika itu berarti merdeka dan muda gitu. Jadi isinya adalah anak orang-orang muda yang merdeka. Nah, kalau secara tataran organisasi, Mahardika Muda adalah organisasi yang itu bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satunya kita memakai sistem volunteer gitu ya. Oh, Nah, gitu-gitu. karena yang menjadi sebuah bentuk cambukan itu adalah melunasi janji kemerdekaan yang tertera di salah satu alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, Iya. yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, inilah yang menjadi sebuah cambukan dari rekan-rekan Mahardika Muda bahwa kita juga perlu berperan Iya. untuk bisa melunasi janji kemerdekaan tersebut. Nah, itu bisa kita tarik dari latar belakang gitu ya. Latar belakangnya adalah ketika COVID, tentu mahasiswa itu dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Nah, kalau kita tarik itu tuh menjadi piramida, bahwa mahasiswa itu terletak di tengah-tengah. Mahasiswa itu tugasnya menghantam pemerintah dan juga turun tangan kepada masyarakat. Nah, rekan-rekan dari Mahardika Muda pada waktu itu mengambil inisiatif untuk turun tangan kepada masyarakat. Oh, Contohnya gitu. seperti apa? Nah, pergilah sebagai bentuk pengabdian ke salah satu daerah di Solo gitu. Dan alhamdulillah itu sustainable sampai sekarang, akan berlangsung juga Mahardika Mengajar Bersempat dan di tempat yang sama gitu, di Sari Alantigo. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran dari rekan-rekan Mahardika Muda. Oh, gitu. Nah, setelah itu bentuk kegiatan yang diakomodir dari rekan-rekan Mahardika Muda, tentu kita bergerak dalam bidang pendidikan. Setelah itu kita bergerak di pemberdayaan masyarakat. Contoh di daerah tempat pengabdian, rekan-rekan volunteer itu mengajar anak-anak SD misal gitu, mengajar ke sekolah, mengajar mengaji juga gitu. Contoh pun pemberdayaan masyarakat, contoh di Kenagarian ada sosialisasi Microsoft, misal seperti itu. Gitu. Itu yang jadi volunteer emang khusus mahasiswa ya, Bang? Iya benar. Iya benar. Semuanya mahasiswa. Nah, ini Mahardika Muda ini sejak kapan terbentuknya, Bang? Kalau untuk terbentuknya itu Kak, kalau untuk secara tanggal itu di tanggal 25 September 2020. 2020 berarti sekarang udah jalan 3 tahun. Jalan ya 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu latar belakang bisa terbentuk Mahardika Muda itu gimana tuh ceritanya, Bang? Oke, ya seperti yang tadi Zafran sebutkan, bahwa ketika itu kan COVID, sedang masa COVID, nah, mahasiswa-mahasiswa itu dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Jadi bagaimana saat bentuk suatu gerakan yang memang itu akan sustainable, nah dibentuklah mengambil inisiatif rekan-rekan tersebut pergi ke daerah pelosok, bahwa di sana itu tidak ada kasus COVID sama sekali, namun sekolah juga tetap diliburkan. Dan kita sama-sama tahu bahwa di sana sangat kekurangan akses, bahkan sinyal internet pun tidak ada. Bagaimana cara mereka untuk sekolah online, sedangkan provider tidak ada di sana gitu. Nah, di sanalah sebagai bentuk implementasi dari kesadaran dan itu menjadi sebuah perhatian. Nah, ini bisa menjadi sebuah sebuah bentuk gerakan yang memang itu terjun langsung ke masyarakat dan mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sanalah
mulai rasanya dikonkretkan menjadi sebuah nama organisasi Mahardika Muda gitu. Ini kan tadi kegiatannya ada yang mengajar juga, Iya. kayak bentuk pengabdian gitu. Nah, kalau untuk komunitas Mahardika Muda ini biasanya base-nya di mana tuh, Bang? Oke, kalau untuk base kegiatan dari Mahardika Muda sendiri gitu ya, kayak kalau base dari internal, secara internal, itu kami ada di dekat Simpang Aru yang ada beberapa kumpulan organisasi dan itu terafiliasi yang bernama itu Sakato gitu ya, Sakato Community itu. Nah, kalau untuk base kegiatan internal itu di sana. Nah, kalau untuk secara sepak terjang, kalau untuk base kegiatan itu pernah di Sare Alantigo dan alhamdulillah itu sudah 3 kali tempat pengabdian di sana. Dan selain itu ada sempat kemarin juga di Kabupaten Solok Selatan di Lubuk Ulang-Aling dan juga itu ada di Junjung Unggan. Nah, itu kan komunitas biasanya ada yang independen dan juga ada yang pakai partnership. Nah, kalau Mahardika Muda sendiri gimana? Nah, untuk Mahardika Muda sendiri Kak itu independen. Jadi kami merupakan sebuah komunitas, sebuah organisasi yang berdiri sendiri tanpa tidak melupakan untuk kita untuk bersinergi nantinya. Kalau untuk berarti ini independen gitu. Independen. Nah, ini kan abang-abangnya sebagai timnya ya berarti? Iya. Tim dari Mahardika Muda. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, apa yang membuat abang-abang ini memutuskan untuk masuk ke komunitas Mahardika Muda ini? Nah, baik. Untuk alasan kenapa bergabung bersama Mahardika Muda ini, tentunya kami melihat, terkhusus untuk Niko sendiri, itu melihat bahwasannya Mahardika Muda merupakan sebuah wadah yang mana nantinya sebagai wadah pengembangan diri, bagaimana wadah untuk kita bisa untuk mengimprove diri, apalagi kita bisa ikut terlibat dalam sebuah pengabdian. Nah, kan lagi tren nih Kak, untuk saat ini bagaimana kita melakukan sebuah pengabdian, apalagi kami dengan latar belakang mahasiswa yang ya tidak hanya belajar di kampus, namun kami juga ingin terjun ke lapangan. Nah, inilah wadah yang kami temukan kemarin itu, dan setelah mengikuti beberapa kegiatan, banyak kebermanfaatan yang kami dapati. Mulai dari peningkatan skill, peningkatan relasi, dan ada beberapa hal-hal yang memang tidak kami dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, itu sih Kak. Tuh. Nah, kalau dari teman-teman dari Mahardika Muda ini biasanya background-nya sama atau ada yang beda-beda gitu Bang? Berbeda-beda Kak. Nah, itu misalnya seperti apa? Nah, berbeda-beda di sini yang pertama mulai dari kampusnya. Jadi karena ini adalah organisasi kemahasiswaan, namun ini tidak menutup kemungkinan hanya dari satu kampus saja, Kak. Kami di dalam Mahardika Muda itu banyak keanekaragaman, banyak keberagaman. Mulai dari ada yang kuliah di sini, ada yang kuliah di UNAN, ada yang kuliah di UNP, bahkan ada yang di STEKIP, semuanya ada. Semuanya ada di situ, dan mulai dari latar belakangnya pun berbeda-beda. Ada yang memang dari tidak menutup kemungkinan hanya untuk mahasiswa kependidikan saja, namun untuk mahasiswa apapun bisa gitu di Mahardika Muda. Berarti beragam-ragam. Beragam, keberagaman. Nah, Sobat Nepal, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita break dulu ya. Tetap di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif. Nah, Sobat Nepal, balik lagi bareng kita di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif bersama teman-teman dari Mahardika Muda. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang makna dari nama komunitasnya ya Bang. Nah, kali ini kita akan ngebahas kegiatan dari komunitas Mahardika Muda ini. Kalau boleh tahu nih Bang, itu kegiatan di Mahardika Muda ini seperti apa? Baik, untuk kegiatan di Mahardika Muda sini kan sama seperti komunitas-komunitas yang lainnya, yang mana di sini kami ada beberapa program kerja yang akan kami laksanakan, dan itu kami bagi di dua. Ada memang kegiatan internal untuk kami sebagai seorang pengurus, ada juga kegiatan yang memang akan melibatkan khalayak banyak atau masyarakat, terkhususnya mahasiswa yang ada di Sumatera Barat. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya mulai dari kalau yang internal ada kegiatan pengembangan pengurus, ada yang One Fun Day, ada warung kopi, dan ada beberapa program-program yang tentunya untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari pengurus.
Dan untuk kegiatan untuk yang melibatkan masyarakat di sinilah beberapa bentuk kegiatan yang pengembangan diri dan ada beberapa pengabdian tadi itu gitu. Mungkin nanti ditambahkan. Oke, nah kalau untuk ya kita ada dua bentuk alur gitu ya Kak. Kalau untuk kegiatan ada internal, ada yang itu menjadi sebuah program untuk khalayak ramai. Satu contohnya adalah yang Workshop Mardika. Workshop Mardika ini sebagai bentuk wadah diskusi yang itu terbuka untuk umum. Kita membahas suatu topik yang itu didiskusikan, ada pemantik dan ada audiens gitu ya Kak. Dan akan ongoing juga, insya Allah itu ada yang namanya Mahardika Muda Corner gitu ya. Mahardika Muda Corner ini kita melakukan medical check up. Kita mendirikan suatu stand di tempat ramai, contoh di CFD misal gitu. Kita dirikan satu stand. Nah itu kita laksanakan medical check up yang itu ditanggung-jawabi oleh rekan-rekan Mahardika Muda yang itu disiplin ilmu mereka di bidang kesehatan. Nah kita laksanakan medical check up seperti cek kolesterol, cek gula darah, dan insya Allah juga akan goals besarnya kita juga ada donor darah di sana gratis gitu. Nah itu yang ongoing, insya Allah ongoing gitu. Ya, Bang. Dan mohon doanya semoga tercapai gitu. Amin. Nah ini biar sobat-sobat Nepal semua ini nggak penasaran nih, kita punya beberapa dokumentasi dari kegiatan-kegiatan teman-teman dari komunitas Mahardika Muda. Dokumentasi dari kegiatan komunitas Mahardika Muda ya Bang, banyak juga ya Bang. Ini kira-kira kegiatannya apa nih Bang namanya? Oke, nah itu tuh pada saat pembukaan kalau nggak salah itu ya. Pembukaan Mahardika Mengajar itu di daerah pengabdian kalau nggak salah itu tuh di Unggan, Sijonjong pas pembukaannya. Ini ada partnershipnya itu gitu? Iya, kalau ini memang di Unggan kalau nggak salah, kalau ini di Unggan kita itu ada kerjasama sama Stiper pertanian di Siunjung, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Siunjung gitu. Dan itu berkolaborasi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat daerah pengabdian mengenai seputar pertanian dan juga inovasi-inovasi pertanian seperti apa yang bisa diterapkan di daerah pengabdian tersebut. Berarti ini temanya tentang pertanian ya, memberikan edukasi di bidang pertanian. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini Bang, kegiatannya apa? Oke, kalau ini itu pas foto sebelum keberangkatan ke daerah pengabdian itu di Solok Selatan. Checkpoint, nah ini pas kali sebelum masuk bus ya. Kita foto bareng dulu gitu. Rame juga di batch 2 kemarin. Timnya rame juga ya Bang? Ini kira-kira berapa orang nih timnya nih Bang? Nah kalau berarti kan kita itu sistemnya open recruitment volunteer. Nah kawan-kawan yang lulus dari open recruitment tersebut ada pembekalan tersebutlah yang akan diikutkan nantinya menjadi volunteer di Mahardika Mengajar sebagai main programnya Mahardika Muda gitu. Nah, main programnya adalah Mahardika Mengajar itu yang pengabdian ke daerah pelosok seperti itu Kak. Nah, ini foto sebelum keberangkatan ke daerah Lubuk Ulang Aling di Solok Selatan. Solok Selatan. Yang waktu itu ada sekitar 45 orang yang volunteer. Dan itu juga tergabung dengan pengurus. Oh gitu. Ya, volunteer dan pengurus yang pergi pengabdian gitu. Nah, kalau yang ini kegiatan apa nih Bang? Oke. Kalau ini itu di salah satu jorong, itu di Jorong Batu Gajah di Nagari Lubuk Ulang Aling di Solok Selatan. Itu kita memberikan suatu bentuk jejak tangan harapan. Nah, itu kan di belakang ada semacam itu ya spanduk. Nah, itu nanti ke anak adik-adik di sana itu tangannya diolesi cat, mereka tempel. Nah, di sana dituliskan cita-cita mereka itu apa. Gitu. Nah, sebagai salah satu bentuk secara tidak langsung itu menjadi sebuah harapan bagi mereka bahwa besok aku akan menjadi seperti ini loh. Aku berkeinginan seperti ini. Nah, itulah yang diakomodir dari kawan-kawan Mahardika Muda dan sebagai bentuk art terapi juga bagi adik-adik di sana gitu. Keren juga. Di salah satu jorong. Ya, keren. Nah, ada lagi. Kalau yang ini? Oke. Sama ini mengajar di sekolah. Oh, yang mengajar. Jadi di dalam kegiatan pengabdian itu Kak, kami juga ada memang menjadi guru pendamping. Maksudnya guru pendamping di sini ketika kami terjun di lapangan, kami akan bermitra dengan sekolah dan teman-teman volunteer akan menjadi guru di situ dalam beberapa hari di daerah penempatan. Ini salah satunya sekolahnya. Ya, dan di situ kami bermain selayaknya seorang guru, kami mengajar, kami mengadakan kegiatan-kegiatan di sekolah
dan kegiatan-kegiatan menarik lainnya yang bisa kami laksanakan di sekolah dengan pesertanya adik-adik. Oh, ini tingkat SD ya, Bang? Iya, SD. Oke. Nah, kalau untuk kegiatan ini apa namanya, Bang? Ini kayak di masjid ya? Ya, itu kita apa namanya itu kegiatan yang itu memang mengaji di surau gitu kan. Jadi kan mereka adik-adik di sana mempunyai kegiatan rutin juga itu mengaji di surau setelah maghrib. Nah, pendidikan kebanyakan agama. soalnya kan kebanyakan di daerah-daerah di Sumatera Barat kan masih ada tuh Kak maghrib mengaji. Nah, ya. Jadi itu kadang ketika kami datang ke daerah tersebut masih aktif gitu, masih aktif setiap sholat maghrib mereka mengaji bersama, dan di situ kami melibatkan kami dan volunteer yang terjun tadi ikut dalam kegiatan tersebut. Mulai dari nanti ada teman-teman yang membantu mengajar mengaji, dan juga teman-teman yang ikut mengaji juga di sana. Pendidikan agama ya. Pendidikan agama bersama adik-adik di sana dan masyarakat sekitar. Oke. Nah, kalau ini Sama di sekolah. bidang mengajar ya, Bang? Yang mengajar. Nah, ini kan mengajar di sekolah, di dalam kelas. Ini lebih dominan mengajar ya, Bang, ke kegiatannya? iya, kalau skala dominan mengajar gitu. Dominan Karena mengajar. kegiatannya kan Mahardika mengajar. Masih ada lagi? Oke. Berarti cukup banyak kegiatan-kegiatan dari komunitas Mahardika Muda ini, Bang. Nah, selama menjalankan komunitas Mahardika Muda ini, pernah melakukan atau menjalin kerjasama dengan siapa aja itu, Bang? Oke, kalau untuk menjalin kerjasama gitu ya Kak ya, dengan pihak lain, yang pertama mungkin selain bentuk promosi, kita juga tentu butuh komunitas atau orang lain gitu ya. Entah itu nantinya sebagai menjadi media partner atau segala macam. Namun yang sebagai bentuk menunjang kegiatan Mahardika Muda sendiri, kita juga pernah juga menjalin kerjasama itu, contoh seperti tadi yang Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian yang di Unggan. Tak terlepas dari itu, kita juga mencoba untuk kerjasama dengan stakeholder yang ada. Contoh sebagai ke Pemprov, kita juga minta kerjasama bahwa ini adalah ini kawan-kawan memiliki kesadaran tersebut yang menjadi perhatian, mereka punya atensi untuk pergi ke daerah pengabdian. Nah, dengan hal tersebut mungkin akan ada bentuk kerjasama dari kegiatan-kegiatan Mahardika dan juga stakeholder di sana. Itu dari beberapa kali di batch 3 dan batch 2 pun beberapa kali stakeholder dalam artian entah itu pemerintah dalam skala kabupaten atau pemerintah dalam skala provinsi juga cukup menaruh perhatian akan gerakan yang kami buat. Contoh dalam akomodir fasilitas, contoh dalam pemberian materi pembekalan juga alhamdulillah waktu itu sempat diisi oleh Pak Audi sebagai Wakil Gubernur. Kerjasama seperti itulah kira-kira. Nah, ini kan abang-abangnya dari timnya lah ya, tim Mahardika Muda. Kan setiap komunitasnya pasti punya dampaknya. Nah, kalau buat abang-abangnya nih, kira-kira dampak baiknya buat diri abang dari setelah masuk di komunitas Mahardika Muda ini apa dampak baiknya? Dampak yang sangat terasa mungkin pengembangan diri Kak. Ketika Niko telah bergabung bersama Mahardika Muda, yang peningkatan soft skill itu sangat terasa. Mulai ini kita bisa ngomong di depan umum, bisa berpikir kritis, bisa bagaimana nantinya belajar problem solving ketika kita berada di lokasi pengabdian. Itu sebuah ilmu yang menurut Niko sangat terasa sampai saat ini gitu. Kita dengan bertemu dengan teman-teman baru, itu menjadi sebuah momen untuk bisa bertukar pikiran, bersharing, untuk bercerita bagaimana kita untuk bisa mencapai tujuan secara bersama, khususnya di bidang pendidikan. Apalagi Niko mahasiswa pendidikan, jadi ternyata kita tidak nunggu waktu PL juga bisa kok mengajar, ikut terlibat aktif di kegiatan kemasyarakatan gitu. Itu sih yang terasa. Nah, kalau buat abangnya sendiri? Oke Kak. Nah, dampak yang paling terasa itu ketika bergabung di Mahardika Muda. Awalnya Zafran itu berpikir bahwa kita ke daerah pengabdian itu kita mengabdi, kita mengajar, kita memberi inspirasi, kita yang memberikan suatu bentuk pencerahan cakrawala kepada adik-adik di sana, saudara-saudara kita di sana. Namun yang terjadi malah sebaliknya gitu. Malah kita yang merasanya banyak belajar
Kita yang awalnya ingin mengajar, kita yang banyak belajar. Kita yang awalnya ingin menginspirasi, malah kita yang terinspirasi gitu. Kita yang ingin awalnya membuka cakrawala saudara-saudara di sana, malah diri kita yang lebih banyak terbuka cakrawalanya gitu. Jadi lebih banyak pengalaman ini. Nah, benar. Nah, gimana Sobat Nepal? Semakin menarik dan inspiratif kan obrolan kita. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, kita jeda dulu. Tetap di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif. Masih di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif bersama dengan teman-teman dari komunitas Mahardika Muda. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas Mahardika Muda. Nah, kali ini kita bakal ngebahas topik yang agak serius nih, Bang. Sekarang nanti kita akan tampilkan beberapa isu tentang pendidikan dan abang-abangnya nanti coba untuk berkomentar dari isu-isu yang ditampilkan nanti. Nah, isu pertama yaitu pendidikan informal, kebutuhan atau keharusan. Nah, menurut abang-abang dari Mahardika Muda ini gimana tanggapannya? Kalau menurut Niko kan, kalau menurut Niko pendidikan informal, kebutuhan Atau keharusan. Kenapa demikian? Karena yang Niko lihat dan Niko rasakan, pendidikan tidak hanya bisa kita dapatkan di ruang formal saja. Ternyata ketika kita telah menempuh kegiatan pendidikan di ruang formal, ternyata itu masih kurang. Jadi dengan hadirnya pendidikan informal di sini, berharap kita bisa menuntut ilmu secara lebih gitu. Ketika kita telah selesai dari dalam ruang yang formal, di ruangnya informal ini harapannya memang ada kegiatan pendidikan yang secara kontinu, secara berlangsung. Bahkan kalau kita lihat dari struktural aja, akan lebih banyak waktu kita bersama di dalam ruang informal gitu. Jadi yang memang harus sebenarnya ada gitu ruang-ruang informal ini. Benar. Nah, kalau menurut abangnya sendiri gimana? Kurang lebih sama dari yang pendapat Pak Niko gitu ya. Bahwa ketika itu menjadi sebuah keharusan, tentu itu juga sebuah kebutuhan gitu. Karena kata butuh dan harus itu berkesinambungan gitu, sebenarnya. Nah, ketika kita sebenarnya yang bagi teman pribadi yang mahal dari suatu bentuk pendidikan ya memang pendidikan informal gitu. Karena dalam Minang pun alam tak kambang jadi guru gitu ya kan. Bahwa setiap orang juga itu adalah guru dan setiap tempat itu adalah sekolah gitu. Nah, kalau kita tarik itu pendidikan sebagai pendidikan informal dalam artinya itu pendidikan di luar jam kelas. Nah, jam kelas itu memang menjadi suatu bentuk realisasi untuk kita mencapai disiplin ilmu yang kita inginkan. Namun pendidikan informal lebih kepada emotional question yang harus kita latih gitu. Nah, beralih ke isu yang kedua. Nah, yaitu KPAI, Pendidikan Indonesia Mengalami Darurat Kekerasan. Nah, seharusnya kan lingkungan pendidikan ini kan harusnya menjadi iklim yang aman dan nyaman untuk anak-anak ya. Kalau menurut abang sendiri gimana? Benar, Kak. Benar. Bahwasannya ketika kita melaksanakan sebuah pendidikan, ada sebuah hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu ekosistem belajar. Ekosistem yang baik akan memberikan sebuah pencapaian tujuan pembelajaran yang baik juga. Yang mana ketika kita melaksanakan sebuah pembelajaran, butuhnya pendekatan secara interpersonal dan ada sebuah pendekatan secara persuasif bersama dengan orang yang kita ajar. Jadi ketika kita memberikan sebuah wadah yang baik, kita memberikan sebuah ekosistem yang baik, harapannya memang itu akan menjadi ruang belajar yang nyaman dan betah nantinya untuk mencapai tujuan-tujuan belajar yang akan ingin kita capai secara bersama. Oke, isu selanjutnya yaitu degradasi moral pelajar. Tanggung jawab siapa? Nah, menurut abang gimana nih tanggapannya? Oke, kalau kita berbicara tentang degradasi moral pelajar gitu ya, tanggung jawab siapa? Kita tidak dapat memungkiri bahwa di era disrupsi sekarang, era globalisasi sekarang, yang mana informasi itu masif, secepat itu bisa terakses oleh siapapun. Nah, memang kalau kita mengambil cakupannya itu pelajar, banyak dari adik-adik atau saudara-saudara kita yang itu informasi belum bisa memfilter secara maksimal. Nah, kalau untuk perihal tanggung jawab, memang
itu menjadi tanggung jawab yang pertama pasti lingkungan, entah itu lingkungan keluarga, entah itu dari lingkungan kemasyarakatan seperti apa. Nah, di samping hal tersebut, peran dari lingkungan sangat berarti seperti itu. Namun, secara garis besar, secara gamblang, dapat kita katakan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab di sana, gitu. Karena memang hal-hal tersebut bukan dapat teratasi ya. Hal tersebut dapat diakses, hal-hal tersebut dapat diatur sedemikian rupa. Tentu yang mengatur adalah pemegang aturan. Nah, karena dalam pendidikan prosesnya itu adalah kan dididik, mendidik, terdidik gitu. Nah, itu banyak elemen yang perlu bersinergi untuk bisa bagaimana moral dari pelajar tersebut akan meningkat baik seperti standar moral etika yang kita anut sebagai orang ketimuran gitu ya, karena kita di Indonesia gitu. Nah, kalau untuk tanggung jawab, ya memang tanggung jawab terkhusus bahwa selain hal tersebut, orang-orang memiliki kesadaran, orang-orang memiliki inisiatif yang lebih. Nah, itulah yang kita sinergikan di Mahardika Muda. Kawan-kawan yang punya kesadaran, kawan-kawan yang memiliki inisiatif, yang punya ide dan gagasan, itulah yang kita berikan wadah, kita persatukan bahwa di saat kegiatan kita tidak hanya mengajar saja, namun ada pendidikan karakter di sana. Bagaimana pelajar tersebut moralnya dapat dapat terdidik sebagaimana apa yang kita harapkan sesuai standar etika moral gitu. Seperti itu. Isu yang terakhir yaitu pendidikan adalah masalah bersama, bukan hanya pemerintah. Nah, kalau menurut Abang dari isu ini gimana tanggapannya? Oke. Pendidikan adalah masalah bersama, bukan hanya pemerintah gitu ya. Hampir sepenuhnya sepakat, sebab bahwa pendidikan ini adalah suatu bentuk regenerasi bagaimana pendidikan hari ini menentukan citra bangsa ke depan. Yeah. Nah, bahwa kita memandang pendidikan itu sebagai sebuah investasi. Pendidikan adalah sebuah investasi bahwa ketika itu berhabis-habis kita sekarang, bahwa yang akan terasa manfaatnya itu di masa depan. Nah, kalau untuk berbicara seputar masalah bersama bukan hanya pemerintah, sejujurnya kalau dari Zafran pribadi bahwa masyarakat itu juga memiliki atensi yang tinggi terhadap pendidikan. Contoh, dengan banyaknya komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, itu juga sudah mencirikan bahwa gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan-gerakan yang peduli akan pendidikan di Indonesia. Nah, pemerintah pun rasanya juga memiliki atensi yang lebih gitu ya, bahwa karena idenya yang tinggi, setiap ada pergantian stakeholder, maka sistem yang dipakai juga diganti. Karena idenya yang tinggi tadi lah, kira-kira memiliki inisiatif yang tinggi, setiap ada pergantian itu diganti. Namun mungkin caranya mungkin tidak sampai, caranya mungkin yang belum sesuai dengan bagaimana eksekusi di lapangan seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya memang masalah bersama di sini ketika kita bisa menyelesaikan secara bersama dan bersinergi antara semua pemangku kepentingan, itu bisa kita selesaikan secara bersama. Banyak hal-hal yang bisa kita rembukan, kita jadikan wadah diskusi, dan kita eksekusi secara bersama. Itu memang hal yang perlu kita yakini secara bersama untuk masalah kependidikan. Kependidikan bukan hanya milik pemerintah saja, pendidikan bukan hanya milik masyarakat saja, namun ini milik kita secara bersama tuh. Demi mewujudkan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Makanya semuanya harus terlibat, semuanya harus memberikan sumbangsih pikiran, tenaga, dan hal lainnya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Oke. Nah, sobat-sobat Nepal gimana nih tadi? Tanggapan-tanggapan dari komunitas Mahardika Muda ini benar-benar kritis banget ya. Nah, sebelum lanjut untuk masuk ke obrolan selanjutnya, kita break dulu, tetap di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif.
masih di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang isu-isu tentang pendidikan ya, ada tanggapan-tanggapan dari abang-abangnya. Nah, sekarang aku mau tanya tentang pengaruh kegiatan nih. Menurut teman-teman dari Mahardika Muda nih, gimana pengaruh kegiatan dari Mahardika Muda terhadap masyarakat sekitar? Kalau kita itu pengaruh dari apa yang dilakukan oleh Mahardika Muda kepada masyarakat sekitar, memang kita membagi dua bentuk kegiatan ya. Pertama itu adalah di dalam hal pendidikan dan juga dalam pemberdayaan masyarakat gitu ya kan. Kalau untuk berbicara pengaruh, tentu bagaimana apa yang dilakukan Mahardika itu dampak yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di daerah pengabdian. Kalau untuk pendidikan memang jelas sasaran kita itu adalah adik-adik di sekolah. Nah, bagaimana mungkin kalau kurang lebih sama dengan apa yang diajarkan guru, namun ada beberapa hal yang mungkin itu menjadi sebuah bentuk terobosan gitu ya. Mungkin kalau kita lihat itu ada yang di SD itu belum belajar bahasa Inggris, sedikit banyaknya kita perkenalkan bagaimana entah itu vocabulary-nya atau segala macam perihal itu bahasa asing. Nah, kalau untuk di masyarakat dampak yang dirasakan bahwa ada di satu Jorong kemarin itu kita melaksanakan medical check up door to door. Nah, bahkan masyarakat di sana pun agak terasa asing rasanya tentang hal-hal yang berbau medis gitu. Nah, itu menjadi sebuah edukasi juga bagi masyarakat di sana bahwa yang mungkin kelihatannya aman-aman saja setelah di check up bahwa ada permasalahan kesehatan yang cukup serius. Nah, itu bisa menjadi sebuah bahan yang menjadi bisa menjadi bahan evaluasi untuk stakeholder di sana bahwa masalah pendidikan juga masalah kesehatan juga masalah yang serius gitu. Nah, sedikit banyaknya kami mencoba untuk mengurai hal tersebut, tercontoh dalam hal kesehatan dan juga untuk perihal ekonomi juga kita juga merangsek kepada bagaimana pencarian dari masyarakat daerah tersebut. Nah, itu perlahan-lahan kita coba bantu. Contoh bahwa kemarin ini namun belum terrealisasi, insya Allah akan direalisasi di Mardika Majar 4 bahwa kita meminta bantuan kepada Dinas Kehutanan karena mata pencarian di sana itu adalah pertanian dan berkebun. Nah, kita juga mintalah 1.000 bibit tanaman yang itu bisa diakomodir ternyata oleh pemerintah. Nah, mungkin ya masyarakat di sana kurang akses akan hal tersebut. Nah, kita sebagai orang-orang yang punya kesadaran hal tersebut, kita cobalah untuk bisa meminta konkretnya 1.000 bibit. Nah, itulah yang akan diberikan kepada nanti di daerah pengabdian, itulah yang akan ditanam, itulah yang akan menjadi roda ekonomi baru nanti di masyarakat seperti itu. Dan tambahannya mungkin sedikit Kak, ini kalau misalnya berbicara kebermanfaatan di dalam masyarakat ini sebenarnya tidak bisa kita standarisasikan atau kita berikan tolak ukurnya. Karena ketika kami melaksanakan sebuah pengabdian itu dengan rasa ikhlas dan rasa kemauan diri sendiri gitu. Dan hal yang perlu Niko sampaikan di sini ketika pertanyaan ini timbul adalah biarkanlah masyarakat yang menilai. Biarkanlah orang-orang yang di sini di daerah pengabdian yang memberikan nilai kepada kami. Kami percaya hal yang selalu menyentuh ketika kami pulang dari situ adalah berpamitan. Ketika kami telah berada di hari terakhir, sebuah kehangatan keluarga, sebuah kehangatan dekapan, ketika kami meninggalkan daerah tersebut itu sangat terasa. Itu yang membuat kami ingin cepat kembali. Apakah ini memang kami diterima? Apakah memang ini kami bermanfaat? Di situ kami mengevaluasi diri kami sendiri. Ketika kami pulang, kami dikejar adik-adik. Ketika kami pulang, kami menangis semuanya. Ketika kami pulang, kami dirayakan. Itu yang Niko rasakan ketika kami mau pulang itu. Apakah memang ini bermanfaat? Insya Allah ini bermanfaat gitu Kak. Karena memang ada sebuah ikatan yang telah kami bangun dari hati ke hati, ada kegiatan yang memang bermanfaat menurut kami, dan itu harapannya memang akan berkelanjutan nantinya ke depannya bersama masyarakat di situ nantinya. Nah, selama menjalankan kegiatan di komunitas Mahardika Muda ini, apa yang menjadi motivasi dari teman-teman untuk mengikuti kegiatan di sini? Motivasi untuk berkegiatan di sini sejauh ini adalah, kalau Niko itu berbicara tentang sebuah mimpi sih Kak, sebuah mimpi yang mana
ketika kita melaksanakan sebuah pengabdian ada hal-hal yang ingin kita cari. Ada sebuah wisata religi atau wisata rohani yang Niko dapatkan ketika kita melaksanakan sebuah pengabdian. Ada hal-hal yang membuat hati ini merasa nyaman dan tenang ketika melaksanakan pengabdian. Ketika kita terjun ke daerah yang menurut banyak orang itu tidak penting gitu. Menurut banyak orang, ngapain sih ke sana gitu, ngapain sih ke situ? Terlalu ujung. Iya, terlalu jauh, nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Ngapain sih capek-capek ke sana? Itu yang sebenarnya ketika Niko ke situ ada hal yang lain Niko temui dan itu membuat candu sampai mau lagi dan lagi gitu. Itu yang melatar belakangi dan membuat keinginan secara pribadi untuk terus ikut dan terus berada di jalan ini untuk melaksanakan sebuah pengabdian di daerah-daerah yang kalau Niko menyebutnya bukan daerah terpencil, terpelosok atau bagaimana, namun Niko menyebutnya dengan sudut-sudut Nusantara, sudut-sudut yang perlu perhatian, sudut-sudut yang nyaman ketika kita tinggal di sana gitu. Itu sih alasannya. Nah, ini kan tadi udah banyak ya kegiatan yang dijalankan di komunitas Mahardika Muda. Nah, masih ada nggak kegiatan atau impian terbesar yang sekiranya masih pengen diwujudkan lagi di Mahardika Muda? Untuk mimpi dari Mahardika Muda ini, Kak, untuk kedepannya harapan kami secara bersama sama pengurus lainnya, kalau misalnya kita berbicara dari tahun ke tahun kami telah melaksanakan kegiatan yang dalam tanda kutip se-Sumatera Barat atau sewilayah A, namun harapannya nantinya ke depannya kami bermimpi untuk bisa kegiatan ini secara nasional. Kegiatan kita bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat se-Indonesia. Kita bisa berkontribusi secara bersama, bermitra, bersinergi dengan stakeholder demi sebuah tempat pengabdian yang berkelanjutan nantinya. Namun itu sebuah mimpi yang sangat besar dari kami secara bersama dalam sebuah organisasi ini, Kak. Kita bisa tumbuh secara nasional, kita bisa berkegiatan secara bersama dan menggandeng nantinya dengan bersinergi stakeholder dalam mewujudkan sebuah daerah berkelanjutan pembangunannya nantinya di situ. Nah, ini terakhir ya, Bang. Ada nggak kata-kata atau pesan dari teman-teman Mahardika Muda buat semuanya nih, buat terutama buat sobat-sobat Nepal yang nonton? Dari mungkin Zafran juga mengambil kutipan yang Zafran sampaikan tadi gitu ya, bahwa kita mengkonsentrasikan diri dalam hal bidang pengabdian, dalam artian kita bersiap untuk menghibahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk orang lain, untuk orang banyak. Ya memang mereka itu adalah orang-orang yang membutuhkan tangan-tangan kita. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan tangan-tangan kita dalam bagaimana membantu mereka gitu. Nah, dalam kita mengabdi, tentu kita banyak orang yang bilang seperti Bang Niko bilang tadi juga, akan ada capeknya, akan ada hal-hal kos yang dikeluarkan gitu. Suka dukanya. Nah, kalau kita itu memandang sebagai kos, tentu yang akan terfikirkan adalah pengeluaran biaya segala macam, entah itu biaya secara material maupun secara formal. Namun ketika itu kita memandang sebagai sebuah investasi, itu akan berdampak jangka panjang. Benar. Buahnya itu akan terasa manis ketika sudah ada waktu yang lama gitu. Nah, ketika kita di sana, mungkin kalau untuk kawan-kawan, mungkin kita akan merasa kita yang akan pergi mengajar ke sana, keseruan kita mengajar, keseruan kita mengabdi, keseruan kita dalam berinteraksi kepada masyarakat daerah pengabdian. Justru yang terjadi malah sebaliknya gitu. Kitalah yang banyak belajar, kitalah yang banyak terinspirasi, bahkan kitalah yang terbuka cakrawala pikiran kita ketika kita berada di sana seperti itu. Nah, nggak terasa ya Sobat Nepal, waktu kita udah habis. Terima kasih kepada teman-teman dari Mahardika Muda, dari Bang Niko dan Bang Zafra yang udah membagikan pengalaman dan juga ide-ide kritisnya tentang pendidikan. Nah, buat teman-teman Nepal semua yang masih pengen tahu nih ke komunitas Mahardika Muda, kalian bisa pantengin dari IG mereka di Mahardika Muda. Di Mahardika Muda. Oke. Buat Sobat Nepal, terus saksikan terus ya Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif di episode selanjutnya. Menjangkau